ya. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sambutan yang sudah tidak asing sosoknya, Bapak yang petuah dan arahannya selalu mengiringi jalan perjuangan kita semua. Apalagi untuk teman-teman di LPDP, Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Insinyur Dewi Larso, MSIE, PhD. Kami silakan Bapak dengan hormat. Baik, mohon izin saya share screen-nya, Mbak. Ya, sudah lihat ya, Mbak ya? Muncul ya? Suaranya Mbak Tiara kayak ini. Ya, Iya Pak. aman ya? Baik, terima kasih. Saya terhormat diundang di acara ini. Mungkin pertama kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bagus ya, Mbak ya, Mbak Tiara? Suaranya bagus Pak, Baik, sama-sama baik. seketaknya Pak. Terima kasih. Tadi di awal-awal pidatonya Mas Rizal on off, tapi kelihatannya sinyalnya di saya. Maka itu saya pastikan dulu. Terima kasih Pak Rizal atas undangannya, tentunya hadir di sini Mbak Tiara, terima kasih sebagai MC. Ada sahabat kami Pak Togar Simatupang, Sekjen Dikti Saintek yang membersamai kita malam ini. Nanti juga ada Mas Henry ya dari LPDP, agar makin tajam nanti kalau ada terkait dengan pertanyaan yang sifatnya teknis dan juga pengembangan dari SDM ke depan. Saya diberi waktu 10 menit kira-kira sebagai sambutan, tapi saya pikir karena saya sudah menyiapkan PowerPoint, saya mengikuti PowerPoint saja. Tentunya kami bangga, ini ada lebih dari 500 orang hadir di ruang ini. Keren sekali ya komunitas tailoring ini, dan memang kekuatan informal itu seringkali jangan diabaikan karena bisa jadi kekuatannya lebih dahsyat daripada yang formal gitu. Jadi apresiasi untuk rekan-rekan yang ada di tailoringnya. Tentunya tadi disampaikan Mas Rizal ada mungkin anggota komunitasnya ada 80.000 atau 90.000 kalau tidak salah dengar. Itu sudah melebihi dari awardee LPDP yang dikelola LPDP sendiri yang sekitar 54.000 ya. Tapi kalau kita masukkan kolaborasi kami dengan Dikti Saintek atau Dikbudristek sebelumnya dengan Kementerian Agama, penerima beasiswa LPDP sudah melebihi angka 500.000 ya, kira-kira 600.000 penerima beasiswa LPDP, degree S1, S2, S3, maupun yang non-degree ya. Ini tentunya menjadi harapan kita semua bahwa LPDP bisa berperan maksimal untuk kemajuan bangsa. Saya pakai judul ini yang normal, netral, semua orang tahu LPDP dan juga Indonesia Emas 2045. Kami selalu melihat ini sebagai motivasi bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi nomor 4, nomor 7 oleh lembaga-lembaga yang kredibel di tahun 2045, tapi sebagai bangsa yang akan menjadi 100 tahun kemerdekaan kita 2045, maka kita bisa mencanangkan Indonesia harus bisa menjadi nomor 5 di dunia by 2045. Ya kalau ditanya kenapa nomor 5, ya nomor 5 karena kita Pancasila begitu kan, 2045 100 tahun. Kenapa nomor 5 enggak nomor 6 ya? Nomor 5 itu antara 5 dan 7 gitu ya. Kita pilih angka yang keren. Jadi enggak ada dasar lain selain bahwa ini antara 4 dan 7. Kita nggak mau memprediksi nomor 8 atau nomor 10 atau nomor 0 gitu ya rasanya, atau 1 rasanya berlebihan gitu. Tapi kalau kita bisa meleset-meleset nomor 5, nomor 6, nomor 7, not bad lah untuk Indonesia ya sampai 2045. Ini motivasi. Kami tidak mengaku-ngakukan angka, tapi lebih kepada motivasi bahwa bangsa ini harus terus maju. Kami ingin sampaikan kondisi saat ini atau tahun lalu 2024 yang kami ambil datanya, Indonesia ini masih tertinggal jauh dari Vietnam, Malaysia, Thailand untuk jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita ya, atau per usia produktif. Ini semacam seperlimanya ya kalau kita mengejar ketertinggalan.
Kalau dengan negara maju, katakanlah kita anggap ini 1/20-nya. Jadi ini motivasi bukan untuk merendahkan bangsa ini, justru kita harus terus mengejar, ini bisa kita kejar karena 10% itu tidak akan pernah naik lagi menjadi 20% atau 30%. Itu adalah angka yang stabil di sana kira-kira. Jadi kita terus bergerak maju. Kalau sepak bola kita sudah sering menang lawan Malaysia, Vietnam, Thailand, harusnya SDM kita juga bisa mengejar ini dengan lebih cepat. Kita percaya lewat pendidikan maka multiplier efeknya sangat tinggi, bahkan melebihi sektor-sektor lain karena mendidik anak bangsa SDM ini tidak hanya mempengaruhi satu orang, dua orang yang kita sekolahkan, tapi tentunya akan membuat lingkungannya, masyarakatnya lebih cerdas dan tentunya tidak hanya di aspek kecerdasan gelar, tapi juga lebih kepada aspek ekonomi maupun aspek industri. Ini saya pikir ini riset dan tentunya sangat dipahami oleh semua negara di dunia, maka itu SDM menjadi nomor satu dan kami bangga LPDP di dalam pemerintahan Indonesia ini terus mendapatkan keberpihakan yang tinggi untuk terus mendorong penciptaan SDM unggul. Kami didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai kementerian termasuk Diktisaintek, Kementerian Agama, BRIN, sekarang tambah lagi Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dikdasmen yang terus bisa bergerak lebih cepat dan lebih banyak untuk memajukan bangsa ini. Kami ingin sampaikan yang tadi saya sampaikan, kita bersyukur pemerintahan kita selalu concern terhadap SDM. Bahkan pengembangan SDM ini selalu nomor satu. Ya. Dalam 4-5 tahun terakhir terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari dana abadi yang dikelola LPDP. Dan dana abadinya tidak hanya dana abadi pendidikan, tapi juga dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, agar perguruan tinggi ini bisa menjadi world class begitu. LPDP hanya mengolah dananya untuk dana abadi penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan, dan kami menyerahkan totally ya 100% penggunaannya oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, yaitu Diktisaintek, BRIN tentunya, dan juga kebudayaannya, kebudayaan untuk dana abadi kebudayaan. Sementara untuk dana abadi pendidikan kita berkolaborasi karena ada kebutuhan yang ada di Diktisaintek, tentunya kebutuhannya sangat besar. Ada kebutuhan yang ada di Kementerian Agama yang tentunya perlu kita support karena itu aspek pendidikan, dan juga kebutuhan yang ada di masyarakat umum ya. Daerah tertinggal tentunya untuk mengejar S2 dan S3 untuk masyarakat umum, dan juga untuk kawan-kawan yang ada di area-area yang memang dibutuhkan oleh anak bangsa ini. Contohnya misalnya area kedokteran, area keolahragaan, itu bisa dijalankan oleh LPDP secara langsung. Ini LPDP memiliki gambaran ini. Kalau tadi Mas Rizal menyampaikan roadmap begitu ya, kira-kira untuk tailoring, kami sejak tahun 2020-2021 menyusun ini, memahami apa yang ada di tahun 2020. Kita basic number, small number of recruitment atau awardee yang kita rekrut untuk kita berikan beasiswa, maka sejak tahun itu kita maksimalkan. Tentunya by 2023 kita sudah memaksimalkan dana yang ada di LPDP untuk digunakan semaksimalnya untuk memberikan keberpihakan atau support kepada anak bangsa lewat pemberian beasiswa ya, dari sisi beasiswa. Tentunya di sisi riset juga kita mendorong maksimalisasi dari dana yang ada untuk digunakan sebesar-besarnya, karena kita mengejar ketertinggalan ya, kita gaspol remblong agar kita cepat untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Nah, tentunya di tahun 2025 ini sudah sejak 2023, 2024 kita terus meningkatkan prioritas dari beasiswa LPDP. Kita punya kerjasama terhadap atau dengan 25 partner kita di luar negeri, baik negara maupun universitas, yang kita arahkan untuk bidang-bidang prioritas yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ke depan tentunya kita harap makin besar perannya perguruan tinggi swasta maupun negeri, karena sumber atau pusat dari inovasi kemajuan bangsa itu harusnya ada di perguruan tinggi, dari Merauke sampai Sabang ya, dari Miangas sampai Rote. Ini tentunya akan menjadi pusat dari pertumbuhan dan kemajuan bangsa untuk ke depannya, dan tentunya LPDP yang memang punya peran yang
tidak besar karena tentunya peran yang lebih besar ditangani oleh Dikti-Saintek dan Kemenak yang punya jangkauan lebih besar, dan kami bekerja sama berinteraksi agar dana yang ada baik di APBN maupun yang ada di LPDP bisa kita maksimalkan, kita integrasikan, kita sinergikan untuk menyasar tujuan yang sama untuk memajukan bangsa ini. Ini kira-kira pola pikir yang ada di LPDP, sehingga kami merasa sebagai bagian dari ekosistem dari pengembangan SDM nasional harus terus bersinergi dengan seluruh komponen yang ada untuk memajukan bangsa ini. Ini tentunya dengan pemerintahan baru kita terus mendorong, menyesuaikan dan memfokuskan pada area-area prioritas dari pemerintahan baru, pemerintahan Presiden Pak Prabowo dengan kabinetnya. Tentunya kita tegak lurus untuk kemajuan bangsa. LPDP tidak punya agenda lain kecuali untuk mendukung negara, mendukung pemerintah ini untuk memajukan bangsa. Maka kami sampaikan di tahun 2025 ini mulai kita terus fokuskan ke mendukung kepada industri, karena pengembangan SDM itu harus nyambung, harus berkorelasi dengan perkembangan industri, karena negara sebesar Indonesia tanpa industri yang tangguh kita tidak akan pernah maju. Maka industri apa yang didorong tentunya sesuai dengan Asta Cita, program dari pemerintah, termasuk di dalamnya industri pertahanan, industri pangan, termasuk farmasi. Di sana ada energi, ini menjadi vital sekali untuk kemajuan bangsa. Transportasi terkait dengan telekomunikasi, ini juga satelit dan segala macam, ini tentunya menjadi prioritas kita. Digital dan kreatif juga ini ingin memakmurkan anak bangsa dengan nilai tambah yang tinggi dari penggunaan digital teknologi maupun penggunaannya untuk industri-industri kreatif maupun industri berbasis budaya. LPDP juga terus mendorong untuk dual degree karena bangsa ini pantas menjadi global player, maka perguruan tinggi di Indonesia maupun program-program kita yang ada di LPDP terus kita arahkan untuk mendukung dual degree, baik untuk S1 menjadi S2, S2 maupun program kerjasama S3 ya, termasuk joint supervision, joint research dan segala macam, terus kita dorong. Ini kira-kira arahannya. Di sana ada sekolah unggul Garuda, programnya pemerintah juga untuk sekolah rakyat. Tentunya kita akan berikan dukungan sepenuhnya. Kemudian mohon maaf itu tulisannya salah, itu trust fund ya. Kami percaya bahwa dana abadi LPDP nanti kami sampaikan walaupun sebesar 154 triliun tetap itu terbatas. Tentunya kita harus berusaha kreatif untuk mencari sumber-sumber lain, termasuk dari filantropi, industri maupun dari sektor publik lainnya. Ini tentunya kita dorong, saya sudah sampaikan by 2030 harus muncul integrasi antara beasiswa riset industri termasuk dengan perguruan tinggi basis dari inovasi maupun startup untuk kemajuan industri nasional. Ini angka yang kita sampaikan sejak kami setelah pandemi 2020 kita masih bisa menyelamatkan putra-putri terbaik yang sudah mendapatkan LOE sebanyak 680, tentunya kita selamatkan untuk terus kita dukung, jangan sampai hangus LOE-nya waktu itu 680. Kemudian kita tancap gas walaupun masih di tengah pandemi COVID. Di tahun 2021 sudah melejit 4.266 untuk S2 dan S3, ditambah dengan S2 dan S3 degree program yang dari Dikbudristek waktu itu biru muda, itu kita sudah memberikan 6.000 dan ini angka yang paling besar yang pernah diberikan dalam 1 tahun oleh LPDP. Jadi bahkan di tengah pandemi pun kita terus gaspol remblong untuk meningkatkan porsi kita atau kecepatan kita untuk mengejar ketertinggalan. Yang biru tua adalah program-program yang non-degree, jadi pada tahun itu kita sudah memberikan 66.000 bahkan di awal pandemi ya, untuk dukungan kepada program-program semacam ISMA, magang bersertifikat, wirausaha merdeka, dan profesi guru dan segala macam, ini terus kita dukung bahkan di awal-awal pandemi. Ini terus melejit. Di tahun 2022 kami berkolaborasi tambahan dengan Kementerian Agama, yang hijau muda itu yang bergelar, hijau tua adalah yang non-degree. Kemudian terus kita tingkatkan sesuai dengan anggaran yang ada di LPDP, kita maksimalkan, bahkan untuk beasiswa serapan kita hampir selalu di atas 100% dari rencana kita.
Ini gambarannya sebelum tahun 2020 tidak ada yang hijau program prioritas yang basisnya adalah target area-area yang memang dibutuhkan anak bangsa seperti untuk hilirisasi, seperti untuk renewable energy dan segala macam ini terus kita dorong ya. Ini baru kita lakukan sejak tahun 2020 bekerja sama waktu itu dengan Kemenko Marves dan juga dengan universitas-universitas baik di luar negeri maupun double degree yang ada di Indonesia, termasuk dengan industri yang ada di luar negeri dan juga pemerintahan yang ada di luar negeri, ada Belanda, ada Prancis, sekarang muncul lagi dari Jerman, kemudian dengan Singapura, dengan universitas, Australia juga bekerja sama dengan kita. Ini yang hijau prioritas ini keren, tidak hanya bidangnya fokus, tapi juga ada co-funding. Kalau dengan pemerintah Cina kita mendapatkan porsi hanya membayar sepertiga, 2/3-nya dibayar oleh partner, dengan negara-negara lain dan lintas lain kita hanya membayar setengah, 50%. Sehingga kalau dana satu untuk beasiswa itu bisa dilipat gandakan menjadi 2 atau 3 dengan cara kerjasama seperti ini. Ini sudah kapasitasnya sudah melebihi dari 1.000 setiap tahunnya, terus akan kita tambah agar dana kita makin bisa memberikan beasiswa yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini kira-kira dan tentunya spesial ya untuk pemerintahan baru, kami juga terus menyesuaikan dari kegiatan kita. Kami ingin mendukung tentunya Astacita terutama di industri-industri yang memang menjadi tuntutan atau fokus dari pemerintahan sekarang, dan kami LPDP tentunya mendukung ini dengan mendorong bidang-bidang ilmu maupun program studi yang relevan. Ini kami ingin laporkan bahwa untuk bidang STEM yang selalu menjadi concern kita, kenapa STEM ini kita dukung, karena di pasar tenaga kerja memang STEM ini sangat terbatas ya, kurang dari 20%, selebihnya adalah di bidang non-STEM, jadi kami ingin menyeimbangkan, mendukung yang STEM, dan ini adalah harapan kita bisa menciptakan nilai tambah yang besar, karena ini adalah penguasaan pada teknologi, rekayasa, engineering ya, termasuk tentunya matematik yang dan juga sains. Ini kita dukung. Sejak 2 tahun lalu kita geser dari 47%, rekrutmen kita 2023 sudah menjadi 52% bidang STEM. Kemudian tahun lalu 2024 menjadi 58%, dan tahun ini 2025 insya Allah akan kita geser lagi minimal menjadi 65% untuk bidang STEM. Dan kami tentunya tidak akan pernah menutup yang non-STEM, karena kita lihat bahwa non-STEM pun dengan adjektif dari STEM akan sangat terus diperlukan. Contohnya adalah cyber law, circular economy ya, kemudian contohnya development study atau military defense study, ini juga sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa. Jadi keseimbangan ini yang terus kita dorong kita saat ini untuk mendukung STEM dan juga non-STEM yang terkait dengan STEM. Ini gambarannya kalau kita lihat dari penerima beasiswa LPDP selama ini, 76% dari yang STEM itu sudah mengarah pada aspek-aspek industri strategis yang bidang ilmunya terkait dengan cyber security, AI dan segala macam. Ada bioteknologi, food science, renewable energy, ada biomedical engineering. Kemudian tentunya STEM education terus ini, karena mereka akan terus mengajarkan bidang-bidang yang memang diperlukan. Kita butuh guru-guru maupun dosen-dosen, doktor-doktor yang tidak hanya mengajar tapi juga meneliti. Ini aspek dari penelitian yang terus kita dorong. Angkanya seperti itu. Jadi kalau kita tadi STEM-nya kita tambah, ternyata mayoritas STEM-nya ini memang mendukung industri-industri yang sedang kita fokuskan, kita utamakan saat ini ya. Ini tentunya sangat membahagiakan kita. Harapan kita bangsa ini terus segera bisa maju. Tidak bisa natural, kalau bisa kita leapfrog ya, kita jump, meloncat begitu. Tidak bisa business as usual. Ini juga gambarannya selama kita bandingkan sebelum tahun 2020 dengan setelah tahun 2020, terjadi rata-rata peningkatan ya yang katakanlah hampir 100, lebih dari 100% dari rekrutmen kita untuk bidang STEM yang dibutuhkan untuk industri-industri ke depan, industri strategis bangsa. Ini angkanya secara detail dari tahun ke tahun kita bisa lihat peningkatan rekrutmen dari STEM dan juga yang terkait dengan industri-industri strategis, industri-industri vital bagi kemajuan bangsa.
Eh, karena memang ini terkait dengan apa pertahanan yang kita lihat, kami juga melihat bagaimana LPDP mendukung untuk SDM yang ada di TNI, karena nanti pelaksana tentunya komponen utamanya juga melibatkan kawan-kawan yang ada dari satuan yang ada di TNI, baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Ini kami juga melihat angka by numbers, kami bisa mempertunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir 2023, 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya dari rekrutmen kita untuk kawan-kawan dari TNI. Karena TNI mulai kita pisahkan dari Polri dan juga PNS yang jumlah pendaftarnya sangat besar ya. Kalau TNI ini pendaftarnya tidak banyak, sehingga kalau kita satukan tentunya akan apa tergerus oleh jumlah yang ada di kawan-kawan PNS maupun Polri. Ini tentunya kita dorong, dan Polri juga terus kita dorong juga untuk rekrutmen yang lebih baik. Ini saya akan serahkan berikutnya karena waktu saya 10 menit, semoga tidak lebih ya, lebih kurang mohon maaf. Kami nanti akan ikuti sampai selesai nih Mbak Tiara, kalau ada pertanyaan selain Mas Henry nanti kami juga akan siap memang kalau ada terkait dengan policy atau kebijakan yang ada di LPDP. Saya ingin sampaikan rekan-rekan, kita terus berusaha di LPDP untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa, dan kami bekerja keras, bekerja cerdas agar apa yang kita lakukan ini impact-nya tentunya sinergi, impact-nya multiply, tidak bisa mengejar secara business as usual. Nah, kami terus berkolaborasi dengan kawan-kawan, dan nanti tentunya harapan kami Pak Togar dari Dikti Saintek juga bisa memberikan apa fokus-fokus ke depan, dan juga bagaimana program kolaborasi kita selama ini, dan bagaimana kita bisa kembangkan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dularso atas penjelasan yang begitu komprehensif terkait dukungan LPDP akan masa depan pendidikan di Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa bagi rekan-rekan yang ingin atau telah menyampaikan pertanyaan di kolom chat, akan diberikan kesempatan pada saat paparan dari LPDP di sesi selanjutnya ya. Baik hadirin yang kami hormati, sesungguhnya malam ini seharusnya kami kehadiran dari Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Namun karena agenda yang tidak dapat diwakilkan, beliau tidak dapat hadir. Namun kita tetap beruntung, sangat beruntung pada malam hari ini masih diwakilkan oleh sosok penting di kementerian. Ada Profesor Dr. Togar M. Simatupang yang tadi beberapa kali telah disebutkan sebagai Sekretaris Jenderal Kemendik Saintek yang akan menyampaikan pidato kunci pada malam ini. Nah, sebelum kami silakan Bapak, kami infokan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa setelah penyampaian pidato kunci akan dilaksanakan sesi foto bersama. Namun rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya silakan untuk dapat menyalakan dari sekarang. Kepada Profesor Togar, kami silakan dengan hormat Bapak. Ya, terima kasih, Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya yang saya hormati, rekan saya Pak Dwi Larso, yang seharusnya tadi kita ke kafe ya, tapi kita ada momen penting di sini ya. Juga Mas Rizal sebagai founder Telering, para pembicara lainnya ada di sini, Randy ya, juga Rifki dan sebagainya. Nah, Pak Menteri menyampaikan salam bagi semua peserta Telering yang pada malam hari ini hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mau sharing dulu ya. Oke, baik. Ini ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah tantangan ya, dan karena kita dalam fase membangun dan pemerintah mempunyai visi Indonesia 2024, ini adalah tanggung jawab bersama seluruh insan, seluruh warga negara ya. Dan tentunya itu tidak terlepas dari tantangan SDM dan bagaimana kita menyikapi tantangan tadi.
Dan disinilah kita lihat pentingnya LPDP sebagai bentuk investasi pendidikan tinggi untuk negeri. Dan kami akan memperkenalkan kolokasi peran LPDP dan Kemdikti-Saintek. Nah, di sini ada beberapa misi khusus untuk para penerima pemegang beasiswa LPDP supaya bisa berdaya ilmu dan beraksi nyata. Dan bagaimana transformasi untuk dampak nyata. Dan akhirnya akan kita lihat ada kisah penutup. Nah, sebagai pendahuluan, dalam pembangunan suatu bangsa selalu dimulai dengan cita-cita, ya. Pada saat kita sebelum merdeka, kita cita-cita untuk merdeka tahun 1945. Nah, setelah kita merdeka, ada beberapa fase untuk belajar. Nah, Pak Dwi Larso sudah pernah ya menjelaskan fase-fase itu baik dalam pemerintahan maupun paradigma-paradigma pembangunan. Sekarang kita masuk dalam fase untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, di sanalah peran kita untuk terpanggil sebagai fondasi utama untuk membuat bangsa ini berdaya saing, adaptif, dan kolaboratif. Nah, namun tantangan SDM kita itu tidak terlepas dari disrupsi teknologi, krisis iklim, ekonomi digital, pengangguran, bahkan ada masalah-masalah sosial yang harus kita hadapi. Solusi yang kita lihat adalah dari sisi investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan riset. Nah, LPDP adalah suatu wahana atau bentuk yang dibuat oleh negara kita untuk mencetak talenta terbaik bangsa. Nah, di sini kita bukan berbicara talenta baik ya, tapi terbaik. Nah, Kemdikti-Saintek memimpin transformasi pendidikan tinggi dan inovasi ini, dan pada kesempatan ini kita bisa melihat bahwa penerima beasiswa atau awardee LPDP adalah agen perubahan dan pilar SDM unggul 2045. Ini adalah tantangan nyata yang dihadapi. Nah, ada 4 perubahan yang sedang terjadi, yaitu perekonomian Indonesia yang berubah. Ya, dari waktu ke waktu kita mempunyai suatu lanskap aspirasi, dan pada tahap ini adalah 8 atau asta cita dari Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, kemudian juga ada perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia. Dan juga ada perubahan pasar kerja yang berbeda-beda. Dan juga kita mempunyai visi Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan ini. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Pak Brian Yuliarto, memberikan suatu solusi nyata, yaitu bahwa Kemdikti-Saintek sebagai penggerak ekosistem pendidikan tinggi, penelitian, dan inovasi. Dengan mendorong transformasi pendidikan tinggi berbasis digital, memfasilitasi penelitian berdampak dan inovasi terbuka, menyiapkan ekosistem kampus masa depan, dan mengarusutamakan kolaborasi antar lintas sektor dan lintas negara. Nah, LPDP itu sebagai bentuk investasi pendidikan tinggi untuk negeri, kita bisa melihat gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Larso, ada melalui Kemdikbud dan juga dengan BRIN dan juga dengan Kemenak. Nah, di sana kita lihat pada tahun 2024 ini sudah ada ya 18.000 ya, 18.000 orang yang lulus dari 136 institusi. Nah, ini bukan jumlah yang kecil, tetapi yang kita lihat bukan jumlahnya, adalah dampaknya ke depan. Nah, kalau kita lihat sinergis antara LPDP dan Kemdikti-Saintek adalah
dalam hal pendanaan, LPDP yang memberikan pendanaan, tentunya ini adalah dari hasil-hasil inovasi yang dilakukan LPDP sendiri. Sementara Kemdikti Saintek adalah penataan kebijakan dan arah riset dan pengembangan perguruan tinggi. Nah, LPDP juga mencetak talenta global yang mampu untuk tentunya berkontribusi dalam nasional dan internasional. Kemdikti Saintek membangun ekosistem inovasi dan riset. LPDP juga mendorong mobilitas akademik. Sementara Kemdikti Saintek menyediakan platform kolaborasi perguruan tinggi dan industri. LPDP juga adalah agen penguatan nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan yang dibangkitkan, dan menjadi pejuang-pejuang tangguh untuk membangun negeri. Kemdikti Saintek mengarusutamakan nilai kebangsaan di pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan berdaya ilmu dan beraksi nyata, Indonesia membutuhkan insan-insan terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target pembangunan di tahun 2045. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendidikan, Indonesia pada tahun 2045 itu adalah Indonesia yang boleh kita katakan berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Nah, di sini kita lihat adanya percepatan pendidikan, peningkatan peran kebudayaan, kemudian ada di situ yang jelas adalah sumbangsi ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan, dan reformasi ketenaga kerjaan. Nah, ekonomi berkelanjutan itu juga menjadi pilar berikutnya. Nah, di sini kita lihat yang berkaitan di sini adalah bagaimana peningkatan investasi perdagangan luar negeri, industri pariwisata, maritim, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian komitmen terhadap lingkungan hidup. Nah, bidang-bidang inilah yang menjadi sasaran yang akan menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan. Kemudian juga ada pembangunan yang adil, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan, pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, termasuk di sini solusinya adalah kewirausahaan yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dwi Larso, pemerataan pembangunan antara timur, barat, daerah 3T, daerah Jawa, luar Jawa, dan seluruhnya, dan sebagainya. Kemudian masih juga memerlukan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Kemudian juga di sini ada aspek lunak, yaitu ketahanan nasional dan pemerintahan, termasuk demokrasi, reformasi kelembagaan, dan reformasi birokrasi yang masih terus kita lakukan, penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi, politik luar negeri, dan penguatan ketahanan dan keamanan. Bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh penelitian maupun pendidikan yang dilakukan oleh penerima beasiswa, maupun bidang-bidang yang bisa didalami dalam penelitian, maupun nanti bidang-bidang yang bisa untuk dikembangkan karir ke depan. Nah, kontribusi nyatanya seperti apa? Tentunya dia adalah belajar pertama sekali menjadi kontributor riset terapan dan atau inovatif. Kemudian juga mereka penguatan kapasitas SDM kampus dan institusi riset, penggerak literasi digital, dan duta diplomasi akademik Indonesia di kancah global. Ini adalah peran yang kami lihat sebagai awardee LPDP. Nah, beberapa contoh adalah bagaimana kita harapkan para awardee ini dapat berkiprah untuk inovasi teknologi, kemandirian pangan, energi hijau, termasuk juga di sini tenaga kerja hijau. Kemudian ada kewirausahaan sosial. Jadi bukan hanya kewirausahaan komersial. Nah, untuk 5 tahun ke depan, Kementerian Diktisaintek ini melakukan transformasi untuk meningkatkan apa yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir, yaitu Kampus Merdeka Indonesia Jaya, kemudian membawa suatu, boleh dikatakan di sini slogan yang baru, yaitu Diktisaintek berdampak, Indonesia maju.
Nah, kenapa harus berdampak? Karena untuk Kampus Merdeka ini adalah bagaimana menciptakan suatu kebebasan untuk supaya bisa relevan dengan dunia luar. Dan ini adalah memberdayakan insan, terutama mahasiswa. Nah, sekarang kita minta satu langkah ke depan, yaitu memberikan dampak. Nah, di sini kita lihat ada 3 transformasi menjadi motor transformasi sosial dan ekonomi, menghasilkan inovasi yang relevan, dan juga yang terakhir adalah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah yang menjadi pilar-pilar Dikti Saintek berdampak. Nah, bagaimana ini hubungannya dengan pembangunan yang sedang kita lanjutkan? Dikti Saintek berdampak itu tidak lain adalah bagaimana kita bisa mewujud nyatakan program prioritas Pak Presiden, yaitu bidang perekonomian dan kemanusiaan. Ini kita lihat, ini adalah tujuannya, swasembada pangan, energi, air, termasuk tadi yang disampaikan Pak Dwi Larso, adalah bidang pertahanan juga, penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan seterusnya. Ini dilakukan dengan 4 program utama. Yang pertama, memperkuat SDM unggul, termasuk Sekolah Garuda, KIPKA, kemudian revitalisasi pendidikan STEM, pemimpin masa depan Indonesia emas melalui mahasiswa berdampak. Nah, di sini juga ada pertumbuhan kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Jadi kampus tidak hanya menghasilkan apa yang kita sebut dengan lulusan, tapi juga mereka memberikan suatu kontribusi dalam bentuk hilirisasi produk akademik melalui hilirisasi dalam program Saintek, penguatan platform dan skema pendanaan padanan atau matching fund, dan penguatan perguruan tinggi vokasi, ya, termasuk politeknik dan akademi komunitas. Juga menjadi pusat riset dan akselerator dan perluasan delegasi kewenangan ke PT dalam hal pengelolaan tata kelola, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, sampai pada penguatan otonomi perguruan tinggi vokasi. Tidak terlepas juga ini dalam pembangunan sains teknopark. Dalam hal inilah LPDP menjadi mitra utama dalam mengisi insan-insan Saintek untuk mengisi beberapa program-program yang telah diidentifikasikan di sini. Nah, sebagai penutup, apa sebetulnya yang diminta? Tentunya ini tidak terlepas dari kesempatan, harapan, dan bagaimana harapan ini direalisasikan. Nah, kalau kita lihat beberapa cerita-cerita sukses, itu tidak jauh dari adanya passion atau hasrat, juga tangguh untuk mencapai tujuan, memberikan, membayar harga dalam hal komitmen, dan melaksanakan dengan baik dan berkontribusi. Nah, boleh kita katakan kita bisa belajar dari pelukis, apapun yang kita lakukan, biasanya itu kadang-kadang tidak punya ide sama sekali. Baru kita belajar, mempunyai ide-ide, bertemu dengan orang lain, berinteraksi, kita mempunyai sketsa yang juga belum jelas. Nah, sketsa ini kita kerjakan hari demi hari, dan seterusnya, sampai kepada hasil akhir. Nah, ini intinya adalah proses dan konsistensi kita dalam membayar harga. Jadi tidak ada orang yang langsung sampai di sini. Itu mungkin adalah mungkin kopas, ya, agak sulit kita melakukan kopas dalam proses ini. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu yang pertama adalah sering sekali para awardee ataupun setelah lulus dari awardee itu kehidupan seperti ini, linear, ya. Ini adalah master atau PhD atau mungkin karir tertentu. Kenyataannya seperti ini, ya. Jadi belum apa-apa nanti sudah ada masalah administrasi, belum apa-apa sudah ada masalah, misalkan tadi kesehatan dan seterusnya. Ini banyak menimpa kita, juga ada jebakan-jebakan tertentu, juga ada konflik-konflik. Kadang-kadang ini tidak bisa kita kendalikan.
Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita tetap mempunyai pengharapan, arah, tujuan, dan juga merealisasikan tujuan kita. Ya, jadi untuk bangkit berdiri ketika kita pun tidak bisa untuk berjalan. Nah, ini yang dilakukan, ya. Dan ini orang-orang banyak yang sudah melalui hal-hal sulit ini dan itu nanti bisa belajar melalui proses coaching dan sebagainya. Nah, di sini Duckworth Angela membuat suatu buku grit. Ini adalah bacaan yang boleh dikatakan wajib ya bagi para awardee supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh dan termotivasi. Nah, yang kedua adalah seperti tadi yang ini kita lihat selalu menggunakan template untuk menulis. Di sini adalah contoh personal passion project. Apa yang menjadi pertanyaan? Kemudian mencari informasi, berpikir, membuat suatu catatan, kemudian membuat paragraf dari outlining, kita buat paragraf. Ini semuanya toolsnya sudah ada. Kemudian kita buat storyboard. Storyboard ini tidak lain adalah suatu plot atau suatu cerita dari awal sampai akhir. Nah, seperti apa kita menjalaninya? Ini penting sekali. Semester demi semester, minggu minggu, hari ke hari. Nah, ini adalah hasilnya yang kita demonstrate. Publication, apakah dalam bentuk visual presentation, oral presentation, multimedia, ataupun nanti di dalam jurnal. Ya, jadi ini adalah untuk membuat kita on the right track dan termotivasi. Dan yang terakhir, itu adalah bahwa kita hidup waktu berjalan. Waktu tidak menunggu kita, dan setiap orang diberikan waktu yang sama. Saya dengan Pak Dwi Larso 2004 ya pulang dari PhD itu tiba-tiba sudah 20 tahun ya 2004 sekarang 2024 atau 2025 jadi cepat sekali racing time. Nah, kita perlu mengembangkan ini, apa yang kita senangi, apa yang dibutuhkan supaya relevan, dan apa yang menjadi kompetens kita hebatnya di mana. Dan tentunya kita dari kehebatan kita juga kita what can you be paid for? Kita dibayar untuk apa? Nah, sering sekali orang mengembangkan ini kompetensinya, tetapi dia tidak tahu kompetensinya ini bisa dibayar seperti apa. Ingat ya, bahwa tadi bicaranya adalah investasi, dan investasi ini harus dibayarkan. Ya, baik dalam bentuk tangible maupun intangible ya. Sering sekali memang ini berbicaranya monetari, tapi bukan. Jadi ini what you can be paid for adalah bagaimana Anda dikompensasi dalam hal kebanggaan, dalam hal bisa wajar untuk bisa hidup. Nah, kita lihat di sini bahwa Deloitte itu sudah mengidentifikasikan orang-orang yang contohnya sebagai explorer itu. Selalu bertanya, ada tantangan, bagaimana memperbaiki kinerja. Kemudian dia membangun suatu relasi, membangun komitmen, berani membayar harga. Jadi mereka tidak terlepas selalu belajar, belajar dengan cepat, kemudian tetap mempertahankan perbaikan kinerja. Inilah adalah ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi um, apa yang dikatakan itu tadi awardee yang memang mampu untuk dapat berkontribusi ya, berkomitmen untuk bangsa dan negara ini. Nah, demikian mungkin pesan-pesan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Dikti Saintek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pidato kuncinya yang sudah sangat informatif. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan foto bersama secara singkat. Rekan-rekan mohon dapat menyalakan kamera terlebih dahulu. Langsung saja ya, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mengambil gambar. Sudah siap Bapak Randy dan Kak Janah? Monggo dapat diambil gambarnya. Siap, Kak. Mungkin Mas Arya bisa bantu kasih kode aba-aba. Siap, Mangga Mbak. Pas 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu dapat memberikan senyuman terbaiknya.
Ada yang sedang senyum sambil menulis pertanyaan di chat juga boleh. Sudah banyak ya testimoni-testimoni yang kami baca. Terima kasih banyak rekan-rekan atas dukungannya dan apresiasi yang telah diberikan juga. Kami yang terlibat di sini juga adalah orang-orang yang sudah mendapatkan sang keberuntungan juga, privilege yang eh, beruntung dapat bisa hadir di sini, dapat diberikan manfaat dan memberikan manfaat kembali kepada rekan-rekan yang lain. Sudah selesai, Kang Randy? Siap, sudah, Kak Tiara. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof. Tegar atas penyampaiannya. Nanti kalau misalkan mau ada acara ke kafe lagi boleh Pak diundang-undang kami Pak. Supaya ikut maju nih Pak pikirannya. Bercanda Pak. Di Bandung kita kalau weekend di Bandung kalau mau join. Aman Pak, di Bandung rumah kami di Bandung Pak. Ya, Iya makanya itu aman. Ini mau tadi Pak Wilarso. ngopi sambil batagor kan. Iya, Bukan mantap. di gelap nyawang ya Pak ya. Oh cocok tuh lebih dekat kantor Oh, itu Bang Ya, Togan. bisa. angkringan. Siap, kami tunggu Pak undangannya. Terima Kamu kasih tahu banyak. aja angkringan. Saya baru kemarin malam ke angkringan tuh. Saya kan ranking Bapak sebenarnya Pak, supaya Iya memastikan iya. Bapak hadir di sini. Tahu aja. Makasih. Siap-siap, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi paparan lebih rigid lagi. Tadi setelah diberikan awalan dari Pak Dwi Larso, kami akan lanjutkan paparan dari Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP, Bapak Henry Wibowo SIPM SCMBA. Mari kita simak dengan penuh hikmat kepada Bapak Henry Wibowo. Kami silakan dengan hormat Bapak. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman yang kami hormati, Pak Togar, Pak Dwi Larso, Pak Dr. Tauhid ya, sama Mas Riki, Wonder Tailoring. Izin kami akan memberikan paparan. Ini karena waktunya tidak banyak ya. Nanti kami mencoba untuk banyak interaksi aja mungkin untuk ke pertanyaan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan detail bisa disampaikan. Tapi ini kami sampaikan secara umum, tapi cukup detail sebenarnya. Tadi kami secara umum di lisan juga kami sampaikan secara detailnya. Izin untuk share screen. Baik, melanjutkan dari tadi Pak Direktur. Ini kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya dari data kami di LPDP, dari sejak awal berdiri sampai tahun lalu, ini jumlah untuk pendaftarnya ini sudah sangat meningkat pesat ya. Begitu pula sebenarnya jumlah yang diterima. Namun pelipatan jumlah pendaftar ini tidak sebanding dengan pelipatan jumlah yang diterima ya. Maka sebenarnya tingkat kompetensinya akan menjadi lebih tinggi. Perbandingannya akhirnya kurang lebih bisa 1 banding 6 atau 1 banding 5 ya. Ini karena minat yang makin tinggi dan kami juga memberikan banyak fleksibilitas, tentu persiapan dari teman-teman juga sangat diperlukan ya untuk mendaftar LPDP karena berarti tingkat kompetensi yang tinggi tadi. Jadi teman-teman harus lebih keras lagi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena memang coverage dari LPDP ini semakin luas karena kami juga sosialisasi sampai daerah pedalaman. Tadi sampaikan Pak Dwi juga, kita udah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote juga udah dilakukan. Jadi memang makin banyak masyarakat yang tahu LPDP, tentu makin besar kemungkinan orang untuk mendaftar LPDP. Kemudian dari jenis atau kategori beasiswanya, ini tren dari setiap pendaftar maupun yang diterima, kalau teman-teman lihat, ini memang sekitar 20% ya, untuk rata-rata yang diterima untuk semua LPDP sebenarnya. Nah ini diafirmasi juga hampir sama, namun sebenarnya tingkat penerimaan tertinggi memang ada di PTUD ya, kalau teman-teman lihat itu dari 884, itu yang diterima sekitar 754. Kenapa demikian? Karena PTUD ini memang jalur istimewa sekali ya, karena kampusnya paling bagus di dunia, dan mereka yang daftar ini sudah diterima di kampus tersebut. Jadi memang apa namanya ini program pokok kunci juga di LPDP menjadi semacam bukan flagship ya, tapi memang eh, istimewa lah kami bilang begitu. Kemudian untuk beasiswa parsial ini juga tingkat penerimaannya tinggi karena ini juga sama sekaligus juga ini sistem pendanaan kami yang co-funding ya atau sharing dengan pendaftar.
Tapi ini memang berat, tapi memang jumlah kuotanya juga, kami tidak kuota ya, tapi memang jumlahnya juga tidak banyak, hanya sekitar tidak sampai 300 orang di tahun kemarin untuk yang tahap 2 2024. Kemudian untuk beasiswa prioritas, ini memang tingkat kompetensinya cukup tinggi. Hanya beasiswa prioritas ini ada dua jenis di kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur. Ada yang dibuka secara bundling bersama beasiswa lain, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Namun ada juga yang dibuka secara tersendiri ya. Nah, kalau secara tersendiri itu beasiswa prioritasnya tentu teman-teman misalkan kemudian ada yang dalam satu tahap ya, entah administrasi ataupun TBS tidak lolos, bisa cek di beasiswa LPDP lagi apakah masih ada beasiswa yang dibuka. Itu biasanya beasiswa prioritas. Nah, itu juga sebenarnya untuk per program beasiswa prioritas itu juga tingkat kompetensinya masih beda-beda lagi. Seperti semacam AAS ya, itu juga kami buka sendiri kerjasama dengan AAS. Itu teman-teman juga bisa lihat sendiri. Kemudian ada juga dengan Perancis dan lain-lain, ada banyak sekali beasiswa prioritas. Jadi teman-teman kalau memang gagal nanti di tahap 1 maupun di tahap 2, teman-teman jangan khawatir ya, bisa langsung mendaftar ke beasiswa lain, terutama beasiswa prioritas yang ada di LPDP. Jadi kesempatannya tidak langsung hilang di satu waktu. Baik, kemudian untuk data kami untuk yang ongoing, ini akumulasinya sudah sangat banyak. Jadi kami tahun ini hampir 20.000 orang. Jadi kebutuhan kami mendanai mahasiswa yang saat ini sedang kuliah itu ada hampir 20.000 orang. Dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jumlah alumni kami itu juga hampir 20.000, 20.000 orang. Jadi hampir separuh sedang kuliah dan separuh lagi sudah lulus. Masih ada lagi angka yang akan berangkat kuliah. Kalau teman-teman melihat data ini, maka itu di persiapan studi aja masih ada 7.000 ya. Nanti ditambah lagi pengumuman tahap 1. Jadi akan banyak sekali. Dan ini memang tantangan buat kami, teman-teman, karena memang untuk pembiayaan DAP sangat bergantung pada pokok DAP yang disediakan ya oleh pemerintah. Karena memang returnnya itu sangat fluktuatif, naik turun, dan kebutuhan dana untuk beasiswa tentu teman-teman juga seluruh masyarakat Indonesia pengennya naik terus begitu ya. Kami berusaha untuk itu dan apa namanya tetap kami sampaikan juga oleh Pak Direktur, akhirnya kami harus prioritas juga kepada bidang-bidang tertentu karena memang kalau namanya kebutuhan dana itu dibutuhkan di semua sektor ya, dan kami di beasiswa juga akhirnya harus bergumul ya mengkolaborasi bagaimana penggunaan dana abadi pendidikan itu secara maksimal, khususnya untuk beasiswa teman-teman sekalian. Maaf. Kemudian ini tadi disampaikan juga, ini untuk pembiayaan layanan beasiswa, tadi untuk ongoing dari 20.000 itu, di tahun lalu saja ini sudah mencapai 10,9 triliun. Gitu ya, ini total untuk beasiswa yang LPDP 6,5 triliun, juga dengan beasiswa untuk Kemendikbud Ristek, tahun lalu masih Kemendikbud Ristek, itu 3,7 triliun, dan Kemenak di 0,6 triliun atau 600 miliar. Ini memang kami mulai mendanai program-program beasiswa di Kemendikbud Ristek ya, dulu sekarang menjadi 3, Kemendiksaintek, kemudian Diktisaintek, kemudian Dikdasmen, kemudian Kementerian Kebudayaan, BRIN, dan kemudian Kemenak. Ini kurang lebih dukungan dananya hampir sama, dan ini tentunya tantangan juga buat kita semua, karena memang kebutuhan dana pendidikan itu sangat besar sekali sebenarnya. Sementara memang kebutuhan apa namanya kekuatan fiskal untuk negara kita masih juga perlu untuk digenjot ya, karena memang DAP ini harus diperluas. Kalau memang kita maunya naik terus, mendaftar naik terus, apa namanya, kemudian diterima naik terus, tentu DAP pengennya juga naik terus. Tapi sekali lagi, tentu ini prioritas pemerintah tarik-tarik ya. Masing-masing sektor memerlukan pendanaan. Kemudian untuk berikutnya, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi teman-teman, kalau memang persyaratan di LPDP ya, misalkan untuk beasiswa kemudian dirasa cukup tinggi atau cukup menantang ya, teman-teman bisa coba juga beasiswa lain di Kemendikbudristek maupun di Kemenak.
itu ada juga beasiswa. Nah, kemungkinan ada persyaratan di sana yang mungkin lebih fleksibel atau lebih masuk di teman-teman, misalkan daripada harus bertarung di LPDP ya, karena memang untuk LPDP ini terbukanya secara umum, apalagi yang reguler itu sistemnya sangat merit, jadi memang segala hal diperhatikan ya, kecuali untuk yang targeted, itu memang kita akan mentarget sektor-sektor tertentu maupun profesi tertentu. Cuman memang jadi teman-teman jangan khawatir ya karena kalau tadi disampaikan juga ada beberapa pertanyaan terkait BIP maupun BPI itu sama eh, pendukungan dananya dari kami dari LPDP. Jadi sebenarnya pengelolaannya di sana untuk keuangannya ya itu sebenarnya hampir sama dengan LPDP. Hanya memang prosesnya harus ke mereka dulu baru nanti permintaan itu untuk pembayaran dilakukan di LPDP. Kemudian ini tadi juga disampaikan. Ini kalau kita lihat teman-teman, saya yakin di sini karena banyak pencari beasiswa ya sudah sangat paham dengan apa yang terpampang di layar teman-teman. Ini memang sebenarnya semakin ke bawah, semakin merit, semakin persyaratannya semakin kompetitif. Sementara semakin ke atas, ini persyaratannya semakin fleksibel. Jadi kalau teman-teman misalkan ada PNS, tapi kemudian teman-teman ini tinggal di Papua dan orang Papua, tentu teman-teman akan lebih eh, masuk gitu ya, atau lebih mudah mendapatkan persyaratan melalui beasiswa afirmasi Putra-Putri Papua ya, daripada teman-teman harus ikut yang reguler. Dan untuk teman-teman yang memang memiliki status sebagai PNS, ini di semua program teman-teman memang harus melampirkan surat dari Biro SDM ya atau kepegawaian masing-masing karena memang untuk PNS ada ketentuan tersendiri dan teman-teman akan dianggap masuk tetap sebagai statusnya PNS meskipun bukan melalui jalur targeted PNS. Nah, kemudian untuk yang priority scholarship ini ada beberapa ya dan kami terus mengembangkan. Ini akan jumlahnya akan semakin banyak dan antar program scholarship di priority scholarship ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang IPK-nya tinggi, ada yang juga lebih rendah. Begitu juga untuk persyaratan bahasa Inggris. Karena terutama misalkan untuk beberapa negara seperti Perancis, tentu persyaratan bahasa Inggris akan lebih lunak ya daripada persyaratan misalkan bahasa Inggris teman-teman harus ke Australia. Karena memang di sana walaupun kelasnya internasional, tentu dukungan dari bahasa lain seperti lokal seperti Prancis itu juga cukup penting dan mendukung dalam perkuliahan atau exposure di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa ditanyakan, kami tidak menyampaikan detail ya untuk programnya, teman-teman juga bisa ngambil di website kami. Tapi kalau ada pertanyaan nanti kami akan coba sampaikan dan kami coba jawab. Kemudian ini juga tadi sedikit disinggung oleh Pak Direktur. Memang kita berusaha untuk meningkatkan apa namanya pendanaan kami kepada S2 maupun S3 karena memang kebutuhannya sangat tinggi ya kalau kita membandingkan apalagi dengan negara maju, dengan negara tetangga saja kita sudah tertinggal. Namun DAP kita kalau memang ada pertambahan itu butuhnya sampai 2045 itu hampir 981 triliun. Nah, ini sampai tahun ini masih sekitar 150 ya, 150 triliun. Ini tentu masih sangat kurang ya, dan kami memang berharap tentu pemerintah akan kembali lagi ya, ini pertarungan antar sektor, jadi memang pendidikan menjadi satu yang sangat utama dan memang sudah konstitusi 20% dan itu selalu dihitung dan itu sudah sangat tinggi karena memang kebutuhannya nanti teman-teman juga bisa eh, lebih jauh ya algoritma ya karena kebutuhan pendidikan itu tidak hanya untuk pendidikannya, tapi juga untuk gurunya, untuk fasilitasnya dan lain-lain itu sudah sangat besar sekali. Nah, itu kalau dilihat kita 150 triliun itu sebenarnya nilai kita kalau dibanding Endowment Fund dengan yang lain-lain masih jauh ya, karena untuk Stanford sendiri itu yang paling besar, itu dana abadinya sudah tinggi sekali di sekitar 1.000 triliun. Jadi otomatis return per tahunnya juga besar. Ini yang kita harapkan kalau memang LPDP nanti diperkuat tentu akan mempermudah kita semua sehingga akses untuk mendapatkan pendanaan pendidikan itu menjadi lebih besar. Nah, ada 8 jenis leaders dari LPDP yang diharapkan di sini. Pertama sebenarnya corporate leaders. Ini banyak ya teman-teman terutama yang berada di sektor swasta. Ini yang kita harapkan mereka ada eh, banyak ya kalau bisa di perusahaan-perusahaan apalagi multinasional. Dan ini kami dari LPDP sendiri secara kebijakan sudah memberikan kepada teman-teman yang kuliah nanti selepas kuliah
masa kontribusi itu nanti sebelum masa kontribusi boleh tidak pulang dulu. Itu bisa sampai 2 tahun, teman-teman bisa magang, bisa kerja mencari pengalaman atau ada riset lanjutan itu sampai 2 tahun baru nanti diperlukan. Tapi dengan syarat teman-teman harus mengajukan izin dulu ya. Nanti mendapatkan letter of consent dari LPDP. Kemudian yang kedua, ini teman-teman yang dengan pengetahuan dan expertise ya di spesial industri, tadi disampaikan juga bahwa beberapa jurusan yang STEM ya menjadi prioritas di LPDP, karena memang untuk jurusan STEM, pakar kita masih sangat kurang, teman-teman. Jadi kalau untuk non-STEM kita sudah melimpah sebenarnya, walaupun kurang ya, melimpah tapi kurang. Tapi kalau dibanding dengan STEM kita masih sangat kurang, sehingga akhirnya industri yang didukung dari STEM itu kurang begitu terdorong ya, akhirnya tidak dapat memberikan dampak secara signifikan terhadap ekonomi, sehingga butuh banyak orang-orang yang ahli di bidang STEM. Kemudian leaders in research, ya ini teman-teman apalagi yang akademis, kemudian peneliti, ini bisa kami juga menciptakan leaders-leaders di bidang research. Kemudian untuk startup leaders, nah ini tadi juga disampaikan Pak Direktur, terutama juga startup leaders sama skill entrepreneur ya, karena memang kalau kita semua mindsetnya mau jadi pegawai, siapa yang akhirnya menciptakan pegawai ya lapangan kerja ya. Nah ini yang penting justru untuk startup maupun entrepreneur ini menjadi pokok karena justru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kita berharap eh, akan menjadi bekerja kepada pihak lain tentu sangat terbatas ya karena perusahaan maupun lowongan pekerjaan itu terbatas sehingga menjadi entrepreneur atau startup itu sebenarnya keniscayaan ya karena itu memang yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian community leaders ini termasuk biasanya aktivis sosial atau mereka-mereka yang peduli dengan lingkungan gitu ya. Termasuk mungkin peduli dengan pendidikan, di situ juga termasuk di dalamnya. Ini kami juga sangat senang menciptakan leaders community. Kemudian mereka-mereka yang berada di birokrat ya atau di institusi, ini baik di pusat maupun daerah, kami juga mengharapkan alumni dari LPDP itu bisa memberikan kontribusi ya terutama untuk mereform ya. Jadi terutama tidak hanya reform secara institusi tapi sebenarnya secara birokratis juga bagaimana memang layanan publik itu menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian nanti mungkin ini ada juga ditambahkan oleh Pak Direktur. Tadi sampaikan juga bahwa entrepreneur ini menjadi penting dan LPDP sampai mempunyai program sendiri ya beasiswa untuk entrepreneur itu juga syaratnya cukup ringan. Jadi teman-teman kalau memang punya minat ke bisnis bisa mendaftar beasiswa entrepreneur. Ini prioritas-prioritas yang kalau yang di sisi A ini ya, ini kan tadi disampaikan bahwa memang kita ada keterbatasan untuk dana abadi pendidikan. Akhirnya kita harus memprioritaskan beberapa industri. Pertama, hilirisasi industri ya, ini di sektor mineral, tambang, maritim maupun agrikultur. Kemudian yang kedua, untuk ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru terkait pertanian dan kelautan ya. Kemudian industri yang large scale ya untuk employment-nya sama yang berorientasi ke ekspor. Kemudian untuk manufaktur ya, baik menengah menengah tinggi ya dengan teknologi yang besar. Ini makanya kami juga senang kalau teman-teman yang mengambil di data analis atau di AI itu sangat diprioritaskan. Kemudian untuk industri-industri yang berada di luar Jawa. Dan ini kami banyak ya untuk beasiswa prioritas itu yang mendukung banyak industri berada di luar Jawa. Dan ini sekaligus menyerap tenaga kerja, jadi teman-teman yang lulus LPDP bisa langsung terserap ke industrinya di sana. Jadi untuk B tadi untuk entrepreneurship sudah disampaikan ya, banyak memang itu juga kami sangat concern untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga bukan menciptakan melulu soal menjadi staf atau pegawai ya, tapi untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, ini kalau kita lihat juga tantangannya memang sejak lulus SMA pun eh, banyak kalau seandainya mereka terserap tidak terserap itu lulusan 3,5 juta itu sangat banyak ya. Belum lagi kalau mereka menyiapkan kalau semua jadi pegawai, kalau jadi staf, jadi karyawan ini tidak akan mungkin ya per tahun lowongan pekerjaan menyerap untuk mereka itu baru lulus SMA ya. Belum lagi kemudian yang pencari kerja baru untuk lulusan S1 ya ini sudah sangat banyak sekali 1 juta per tahun terserapnya juga lebih sulit lagi. Apalagi teman-teman yang nanti S2 ya, nanti makanya kalau diharapkan mereka yang berpendidikan tinggi ini penggerak juga ya. Dia tidak hanya menjadi seorang employee
employment ya, employee, tapi juga menjadi penggerak, pencipta lapangan pekerjaan. Nah, ini penguatannya sangat banyak. Itu makanya kami juga LPDP untuk di Kementerian Dikti Saintek, Dikdasmen maupun di Kemenak juga mendukung program-program non-degree, khususnya untuk penciptaan SDM-SDM dan terutama guru ya kalau di Dasmen itu untuk terutama di vokasi kami juga memiliki program pendidikan untuk guru vokasi karena untuk applied ke industrinya itu bisa lebih update. Jadi beberapa guru itu di vokasi itu dulu waktu mereka ngambil kuliah, misalkan gitu ya, teknologinya belum seperti sekarang. Nah, ketika mereka harus mengajar, ini siswa-siswanya akhirnya mendapatkan pengetahuan waktu teknologinya masih zaman guru itu kuliah, gitu ya. Jadi kemudian kalau guru itu tidak diupdate dengan teknologi sekarang, tentu akan sangat out of date ya siswanya ya. Jadi apalagi mereka yang SMK kan karena diharapkan untuk langsung terserap ke industri. Itu akhirnya kita juga ada program non-degree dengan Dikdasmen untuk mengupdate guru-guru tersebut di magang di industri untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ya, lebih terkini. Nah, ini kalau untuk dari sektor wirausaha, nanti mungkin Pak Direktur bisa menambahkan. Ini Indonesia dari T-Index ya, itu pengukuran untuk entrepreneurship itu kita masih rendah. Kalau dibanding dengan China yang sekarang ekonominya terbesar kedua dunia, tentu sangat jauh angkanya. Nah, ini dengan tetangga juga masih sangat jauh ya, teman-teman. Jadi mindset untuk selalu menjadi karyawan atau staff itu eh, mungkin untuk dipertimbangkan untuk diubah ya kalau bisa memang menciptakan sendiri industri, manufaktur sendiri atau entrepreneur ya. Itu tentu akan lebih baik dan lebih menggerakkan perekonomian karena dampak efek ekonominya akan sangat terasa sekali. Ini untuk pabrik factory ya di Indonesia, kami tadi sampaikan kami ada beasiswa entrepreneur. Ini memang kenapa sih gitu ya? Karena memang ini kebutuhan, tadi sudah disinggung sedikit banyak. Kemudian kenapa juga? Nah, ini akan kita lihat karena kemarin juga waktu pandemi teman-teman juga melihat bahwa memang yang banyak bertahan ya mereka yang akhirnya sebagai entrepreneur ya. Nah, ini bisa juga apalagi zaman sekarang sistemnya online itu bahwa entrepreneur tidak melulu yang offline atau fisik. Nah, ini milenial juga menjadi sangat potensi karena generasi ini yang saat ini menguasai workforce ya di Indonesia. Ini diharapkan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Kemudian bagaimana? Nah, ini LPDP sebagai satu bagian ya, satu stakeholder yang akan berusaha menciptakan eh, ekosistem dari entrepreneurship sendiri ya. Dari sisi mana? Dari sisi penyediaan SDM-nya gitu ya. Nah, diharapkan sendiri memang kalau beasiswa entrepreneur itu teman-teman bisa membuka pabrik-pabrik entrepreneur juga ya. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri, juga bisa memberikan dampak ke teman-teman yang lain untuk menjadi entrepreneur juga. Nah, ini sama tadi ya, kurang lebih kita memang untuk entrepreneur sejak lulusan SMA diharapkan, apalagi untuk teman-teman yang sampai S2 ya. Ini angkanya 25% saja itu sudah bagus sekali untuk menciptakan apa namanya lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman bisa menjalankan bisnis ataupun wirausaha, termasuk teman-teman yang di luar negeri kalau memang nanti lulus, terus kemudian ada keinginan menjalankan bisnis di sana, itu kami juga bisa memberikan izin selama 2 tahun tadi ya. Tapi kalau memang berkembang nanti ada concern di situ, teman-teman nanti bisa kontak dengan tim alumni LPDP untuk mendapatkan izin. Saya kira demikian dari kami. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Direktur, Pak Dwi Larso, kami persilakan. Kami kembalikan ke Mbak Tiara. Terima kasih Mbak Tiara. Terima kasih Pak Hendri Wibowo atas penjelasan lebih detailnya. Baik rekan-rekan, ini sudah ada berapa ratusan dan ribuan chat yang sudah masuk ya Bapak Ibu, dan sudah dijawab langsung oleh Pak Direktur. Sekarang saya bilangnya Pak Direktur, tadi saya masih berani bilang Pak Dwi Larso. Ternyata kalimat sapaannya adalah Pak Direktur. Suara saya, halo? Ya, Ya, Pak. sepertinya sinyal saya terhambat ya Bapak. Baik, mohon maaf. Eh
kita akan melakukan tanya jawab melalui sesi raise hand. Jadi kita akan membuka dulu sesi pertama untuk 3 orang penanya, karena untuk yang di chat alhamdulillah sudah dijawab langsung ya Bapak Ibu ya. Kami akan prioritaskan yang belum bertanya melalui chat terlebih dahulu dan ingin menanyakan secara langsung. Namun karena keterbatasan waktu mohon dapat menyampaikan langsung saja, singkat dan relevan. Dan kalau bisa jangan menanyakan peraturan yang sudah dijelaskan lewat buklet. Silakan Mbak Ruth dari Bapak Ridwan Eko Aprianto ya. Dan ketiga dari Ibu Mentari. Yang lainnya belum, silakan turunkan dulu raise hand-nya. Silakan Ibu Ruth Panjaitan. Halo, oke maaf. Tadi soalnya nggak boleh di-mute. Jadi suaranya udah terdengar ya? Oke. Sudah. Pertanyaan untuk Bapak Dwi, tadi memang sebenarnya sudah Bapak jawab bahwa saya bertanya tentang apakah nanti ada transparansi nilai, karena tahun lalu itu batch-nya ada 100 orang lebih yang bertanya kenapa nilainya turun jauh dibanding yang lalu, apa ada salah input. Nah kemudian Bapak menjawab boleh bertanya, tapi saya bertanya lagi karena saya udah nanya, cuman katanya mohon maaf itu tidak boleh kita berikan karena merupakan informasi yang tidak terkecualikan untuk saya buka gitu. Jadi jawabannya langsung bilang tidak bisa dibuka gitu. Jadi maksudnya saya bertanya apakah kelak gitu, karena kemarin udah berlalu ya udah kan saya udah ikut lagi, itu nanti kelak ada kebijakan untuk membuka nilai sehingga kita tidak bertanya-tanya untuk nilai kita kayak gitu. Terus juga informasi berapa administrasi poin, berapa substansi, dan yang terakhir cuma mengucapkan terima kasih karena LPDP sudah mengakomodir kami yang disabilitas mental, karena jujur ada panelis yang masih bertanya emang disabilitas mental tuh disabilitas gitu. Tapi itu aja, terima kasih. Langsung dijawab atau nanti? Monggo Bapak. Inilah ya kalau kita dulu sebelum saya masuk LPDP rasanya nggak ada itu masa-masa sanggah itu kan nggak ada. Tanya-tanya kan nggak ada juga kan. Nah kita mulai membuka diri kan gitu ya, transparansi. Tapi kan Anda kalau minta nilainya kan nanti ketahuan nanti Pak Tugar yang mewawancara memberi nilai berapa kan itu yang kita sebut konfidensial rahasia. Ya kan, jadi enggak. Tapi kalau Anda tanya misalnya komponen apa yang kurang sehingga saya akan memperbaiki diri itu masih mungkin disampaikan. Kan tujuan kita kan untuk memperbaiki persiapan Anda ke depan kan. Kalau ada salah-salah kita membuka diri untuk kita revisi juga. Jadi di masa sanggah itu sering ada revisi yang memang ada kadang-kadang kita sebutkan Anda lulus bersyarat gitu ya. Jadi kita cek karena kadang-kadang kan upload tabel atau segala kan nggak jelas itu kan. Nah, masa nggak jelas kita terus nggak luluskan. Sementara nggak lulus atau sementara lulus tapi bersyarat ya. Jadi kami menuju transparansi ya. Tapi tentunya kalau ini nilai saya kenapa segini, kenapa si orang itu kita nggak akan berikan orangnya ya, karena ini kan confidential itu ya. Tapi kalau Anda dulu ikut zaman kita ya, Bang Togar ikut Sepenmaru, aku nggak pernah tahu tuh nilaiku berapa, aku masuk aja. Yang nggak diterima nggak pernah protes juga kan, nggak terima Sepenmaru gitu kan. Ya LPDP berusaha lebih transparan gitu kan. Saya pikir kalau ada data-data konfidensial terkait orang, terkait psikolog siapa yang memberikan, tentunya kita tidak akan berikan. Tapi kalau untuk perbaikan rasanya kita secara bijak harusnya bisa memberikannya. Kira-kira itu Mbak Ruth, jangan pernah menyerah. Ada yang komplain ke saya 2 kali Pak, 3 kali, masa saya nggak, ini pasti ada apa-apa dengan saya gitu. Saya sampaikan ada yang 8 kali juga. Ini teman-teman di sini mungkin banyak juga yang udah mencoba berkali-kali. Bukan artinya ini ya, maksudnya ya it might happen aja. Terima kasih. Banyak pertanyaan lucu-lucu juga. Di grup juga banyak pertanyaan lucu-lucu, tapi saya jawab satu persatu. Masalah interview subjektif, ya hidup ini kan nggak pernah 100% objektif kan. Mana bisa kita objektif. Kalau saya ikut wawancara
seleksi apapun gitu, diwawancara oleh seseorang gitu, kemudian dilakukan pagi hari dan sore hari itu pasti berbeda juga kan? Selalu ada subjektivitas. Tapi tugas LPDP adalah membuatnya semaksimal mungkin objektif. Ya, kalau Anda ditanya oleh Bang Togar, wawancaranya ditanya dengan saya kan pasti ada sisi perbedaan. Tapi LPDP membuat sistem di mana yang dinilai itu harus sama. Dan skornya berapa sudah ada gradasinya begitu ya, kamusnya sudah ada gitu. Itu cara kita untuk membuat lebih objektif, dan kami juga melakukan random ya, orang-orang yang kita tahu juga lah bagaimana random supaya Anda dapat perlakuan yang fair gitu. Tapi tetap saya jamin tidak akan pernah 100% objektif. Mana bisa gitu kan. Itu Iya. kira-kira teman-teman, makasih. Terima kasih Pak. Mungkin maksud saya bukan siapa memberi siapa, mungkin seperti yang kata Bapak tadi, misalnya skor ini sekian, jadi dan juga koreksi ke depan harap begini, jadinya kita juga jadi lebih berdaya gitu Pak untuk berikutnya. Terima kasih. Tadi yang Bapak bilang Geminer tuh apa ya? Aku agak nggak denger ya. Sorry. Aku nggak tahu. Oh salah dengar. Oke. Aku malah Ya, nggak. Mbak. ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ya. Ruth. Em, Tadi salah satunya ya cara kalau misalnya pernah gagal atau mungkin baru mau coba juga kan salah satunya adalah di komunitas ini juga kita sering sharing bagi yang pernah gagal dan akhirnya bisa siapa tahu ada similarity-nya gitu. Prof Togar atau Mas Hendri, Pak Hendri maaf, ada yang mau disampaikan atau boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya? Udah lengkap dari Pak Dwi. Siap, monggo. Makasih Bapak. Boleh dilanjut Bapak tadi Pak Ridwan ya, Pak Ridwan Eko Aprianto untuk menyampaikan pertanyaan. Secara singkat silakan Pak Ridwan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiara atas kesempatannya. Mohon izin Bapak pemateri untuk menyampaikan sedikit pertanyaan, mungkin lebih ke meyakinkan saja, karena kebetulan ada kaitannya dengan bidang keilmuan saya mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, begitu Bapak. Karena berbicara mengenai sumber daya manusia, saya rasa baik bidang STEM maupun non-STEM ini pasti mempunyai peranan yang sangat penting sekali, mengingat bahwa sumber daya manusia ini adalah suatu roda yang menggerakkan dari bidang tersebut, begitu Bapak. Namun yang ingin saya lebih pertanyakan, ingin lebih meyakinkan kepada diri saya Bapak, bahwa apakah peranan dalam pengembangan SDM yang itu terlibat baik di dalam bidang STEM maupun non-STEM ini mempunyai posisi tersendiri nantinya dalam pemprioritasan pendanaan seleksi beasiswa LPDP ini, begitu Bapak. Jadi mungkin apabila kita refleksikan seperti dari saya dari SDM bidang pendidikan seperti peningkatan mutu sekolah, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan yang saya rasa beberapa tempat masih memerlukan pendayagunaan, masih memerlukan pengembangan. Ini tentunya menjadi suatu perhatian tersendiri, begitu Bapak. Apakah ini tentunya akan mempunyai ranking atau mempunyai posisi sendiri nantinya di dalam pemprioritasan pendanaan beasiswa LPDP nantinya Bapak? Itu saja. Terima kasih. Jadi Mas Ridwan ini non-STEM ya? Iya, saya non-STEM Bapak. Kalau yang STEM mungkin nggak protes kan ya? Karena kan ada interest pribadi kan. Coba kita keluarkan interest pribadi, kita lihat interest bagi bangsa ini. Kan gitu kira-kira. LPDP juga bukan segalanya. LPDP itu hanya sekelompok, bukan orangnya ya, maksud saya dana yang sangat terbatas untuk mencoba memberikan hasil terbaik, dampak tertinggi untuk kemajuan bangsa. Ya, maka kami harus memilih. Kami kan tidak bisa dalam bahasa Jawa diecer-ecer yang kemudian nggak berdampak kan gitu. Ya, dalam memilih tadi udah disampaikan Mas Henry, udah saya sampaikan dijawab juga gitu. Bahwa lulusan yang non-STEM ini 80% lebih Mas Ridwan. Ya, jadi kami harus, ini juga prioritas nasional kita gitu. Jadi kita harus memilih. Ya, hidup ini memang harus memilih. Kalau Anda tidak memilih, itu suatu pilihan yang menurut saya tidak bijak atau tidak baik. Kita harus memilih mana yang terbaik untuk bangsa, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Mas Ridwan, untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Termasuk ada pertanyaan, kenapa Pak S2 yang sudah S2 nggak boleh S2 lagi gitu kan? Kan kita harus memilih juga sama gitu ya. Jadi kita harus melepaskan interest pribadi kita untuk mengutamakan tentang bangsa. Dengan bicara seperti ini, apakah saya tidak mengutamakan yang non-STEM? Secara bangsa kan non-STEM sudah cukup banyak gitu. Jadi dana sekecil yang kita punya di ini harus kita alokasikan untuk yang terbaik bagi bangsa. Dan saya sampaikan Mas Ridwan, 45% alumni LPDP itu bergerak di bidang pendidikan, peneliti, gitu kan, guru. Jadi kalau Anda dari pendidikan harusnya nggak khawatir itu. Ya. Nah, kalau di luar LPDP yang punya kuasa lebih besar mengurusi dunia pendidikan, tentunya Dikti-Saintek. Saya jamin Dikti-Saintek pasti akan take care segalanya, tapi itu pun pasti punya prioritas juga. Karena sumber daya dana atau apapun di Dikti-Saintek kan juga terbatas kan. Kita semuanya itu limited resources kan gitu. Kira-kira itu sih pola pikir kami ya. Kami kebetulan dengan Pak Togar ini sama-sama dari sekolah bisnis. Ya dari satu sisi tentunya kita juga merasa ya entrepreneurship manajemen itu kan bagian dari non-STEM begitu kan. Tapi kami masih bersyukur artinya begini dapat masukan katakanlah dari beberapa menteri. Anda non-STEM tapi adjektifnya STEM. Yang saya berikan contoh circular green economy, cyber law gitu kan, STEM education itu kan sangat relevan saat ini ya. AI apalah begitu kan. Ini yang saya pikir kita tetap tidak akan menutup STEM non-STEM Mas Ridwan, hanya prioritas saja untuk selaras dengan prioritas dari bangsa dan pemerintah. Saya yakin Pak Togar dan teman-teman bisa menambahkan ini saya dengan skop yang lebih luas karena dari Dikti-Saintek yang pasti ngurus A sampai Z dari dunia pendidikan. Silakan Bang Togar. Silakan Prof. Boleh Dikuatkan. tambahkan sedikit ya. Iya, jadi memang itu prioritas ya. Jadi tidak mengeliminasi di sini karena ada karena kan kebijakan itu pilihan. Jadi bukan suatu suatu keputusan yang random. Artinya bukan berdasarkan popularitas, tapi berdasarkan suatu intensi. Karena kita memang tadi mau mendorong suatu kemajuan. Nah, tentunya kemajuan itu ada di sektor real, dan sektor real itu memang membutuhkan STEM tadi. Nah, bagaimana yang sosial? Sosial juga tidak kalah penting, tetapi tadi kata Pak Dwi Larso itu adalah akan masuk kepada mana yang leverage-nya paling besar. Jadi dia sebetulnya tidak diabaikan, tetapi dia akan dengan sendirinya mengerucut kepada leverage-leverage yang tinggi. Artinya ilmu-ilmu sosial yang mendukung kita untuk bisa berlari lebih cepat. Ya, misalkan hukum-hukum yang baru tentang energi terbarukan, hitungan-hitungan untuk melihat dampak ekonominya, bagaimana juga untuk global global climate ini yang membuat orang serba stres. Nah, itu sangat dibutuhkan. Jadi akan mengecil dan memang akan yang berdampak yang akan maju ke sana. Sementara yang lainnya bagaimana? Ya bisa di dalam negeri banyak sekali kesempatan dan kita kaya dengan pakar-pakar dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Ya, itu mungkin Pak. Sudah cukup ya Pak Ridwan? Ya, baik, terima kasih Terima Bapak-Bapak kasih. yang sudah menjawab. Ya, kami lanjut kepada penanya terakhir di sesi ini. Bu Mentari, silakan. Terima kasih Kak Tiara. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Saya ingin tahu bagaimana dan apa saja komponen-komponen yang dinilai dalam seleksi substansi. Karena seleksi substansi ini yang masih belum saya ketahui dan belum jelas bagi saya apa saja yang dinilai dan bagaimana komponen-komponen penilaiannya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Saya singkat aja, saya pikir kalau Anda
jejaring yang kuat itu udah banyak di sosmed ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman tailoring juga udah banyak tahu juga gitu kan. Saya pikir dua variabel besar. Yang pertama, Anda harus paham betul Anda tuh maunya apa, mau mengabdi apa, begitu kan. Rencana hidup, rencana studi dan rencana kontribusi kan itu kira-kira poin pertama. Poin yang kedua, kami ingin mencari orang-orang yang punya sifat champion ya, yang very positif, pantang menyerah, percaya diri gitu kan. Ini sangat entrepreneurial sebenarnya sifat-sifat ini kan. Kalau saya sampaikan sebenarnya LPDP itu ada beberapa kapasitas yang kita ingin dapat ya. Kami itu membayangkan contohnya itu seperti Bung Karno dan Bung Hatta, anak-anak muda yang keren, pemimpin-pemimpin hebat dari bangsa ini. Contoh ya, Bung Karno dan Bung Hatta. Tentunya banyak pahlawan atau pemimpin keren di Indonesia. Anda lihat mereka dua-duanya muda, maka itu ada batas umur. Ya, kami tidak seperti beasiswa lain yang tidak punya batas umur. Kami harus memaksimalkan masa produktif Anda gitu, karena ini juga pilihan muda seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka terdidik, maka itu LPDP kan fokus ke S2, S3. Yang fokus S1 mereka juga terdidik dari SMA untuk jadikan S1 yang keren. Sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta itu gambaran dari orang-orang yang saya sebut menjadi global player, kualitas dunia, world class. Tidak peduli dia sekolah di Belanda, Bung Hatta tidak peduli dia sekolah di Bandung, Soekarno. Tapi dua-duanya keren, kemampuan bahasanya bukan main, negosiasi tingkat dunia. Nah, global player ini yang akan membawa Indonesia juga menjadi global player di dunia sebagai suatu bangsa. Itu 3 ya. Yang keempat, dua-duanya cinta tanah air ya, bukan main untuk memberikan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan dan memajukan bangsa ini. Kontribusi beliau-beliau pantas kita sebut sebagai pahlawan. Ya, merah putihnya sangat kental gitu kan. Yang terakhir, mereka ini champion, percaya diri, pantang menyerah. Bahkan di hadapan dulu negara-negara maju, Indonesia tetap punya pendirian di antara blok. Indonesia bisa membuat non-blok. Orang-orang seperti ini yang kita cari sebenarnya. Nah, kalau gambarannya kan tentunya ada seleksi administrasi, dari sisi muda, dari sisi kemampuan bahasa Inggris segala macam. Ada seleksi substansi bagi yang belum punya LOE, ini dari si akademisnya, dari si champion dan segala macam. Tentunya dari CV kita lihat, dari essay Anda kita lihat, riset proposal Anda kita lihat, rencana bisnis Anda kita lihat, wawancara kita lihat, dan juga dari si kebangsaan. Tentunya itu menjadi kontribusi juga dari seluruh nilai yang ada. Ini saya pikir gambaran kita bahwa bangsa ini pantas untuk maju seperti ketika kita merdeka oleh para pahlawan ya, founding fathers kita, founding mothers juga di tahun 45 itu. Saya pikir itu gambarannya cukup jelas harusnya. Ya, sudah sangat jelas ya Mbak Mentari ya. Sudah Kak, terima kasih Siap. Dwi Larso Kak Tiara. Ya, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, karena kita hanya punya waktu 10 menit lagi, saya berikan kesempatan kepada satu orang ya. Kebetulan di sini mohon izin Bapak-Bapak, kita kedatangan dari rekan-rekan media dari kompas.com yang ikut menyimak juga. Tadi karena mungkin sedang seru-serunya beliau tidak menjadi bertanya nih Pak gitu. Jadi saya persilakan kepada Bapak Saltiawan Mawardi untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, ini kepada pihak LPDP. Pertama, saya dari daerah afirmasi Bapak, dari daerah afirmasi Maluku Utara. Nah, konteks bertanya saya di sini bukan masalah penilaian. Saya yakin penilaian yang orang-orang yang menilai adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tetapi yang saya ingin tanyakan, dan mungkin kebanyakan dari daerah afirmasi ingin tahu, ini Pak, untuk seleksi dari daerah afirmasi, untuk seleksinya itu apakah kita bersaing antara provinsi atau untuk seluruh untuk seluruh daerah afirmasi, Bapak? Untuk persaingan lolos sebagai AWR di LPDP. Mungkin itu dari saya. Untuk seluruh daerah afirmasi ya.
Maluku Untuk Utara itu aku dalam 2 tahun ini udah 2 kali ke sana ya. Jadi ya, harusnya sangat terekspos dan saya udah 10 hari lalu ya kali ya saya ke Maluku Utara ya. Nah, itu tadinya kita sediakan ruang 150, ternyata pendaftarnya meledak jadi sampai kita pindah ke tempat yang lain kapasitasnya 500. Anda tahu yang datang berapa? iya Bapak, saya lihat di berita 700 kan. yang datang. Iya Ya, betul. event kita lakukan di Universitas Khairun di ya yang beberapa hari lalu itu. Saya juga sempat naik ke Gunung Kamalama juga, itu keren itu. Nah, maksud saya begini, itu yang datang bahkan dari Taliabu, dari Morotai itu pada datang ke Ternate, bukan main menurut saya. Ini ya Iya Bapak. semangat dari teman-teman. Silakan mendaftar dan kemudian kami juga titip juga untuk teman-teman di Khairun, di Universitas Muhammadiyah, Ternate Maluku Utara juga untuk mendukung teman-teman terutama di persiapannya termasuk kalau dibutuhkan bahasa Inggris ya bagi pendaftar di luar negeri. Itu persaingannya antar sesama daerah afirmasi ya, kawan. Ya, Jelas Bapak. daerah afirmasi ya saya sampaikan ya. Jelas Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Saltiawan Mawardi. Terima kasih Bapak. Mas Altiawan sudah cukup ya. Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, yang belum sempat bertanya, silakan dapat menyampaikan kembali di kolom chat. Nanti kalau misalkan Bapak-bapak narasumber tidak sempat menjawab, nanti akan dibantu juga oleh rekan-rekan yang lain yang mungkin sudah punya informasi serupa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup dan lanjut ke sesi selanjutnya, Bapak Henry dan Prof. Togar mungkin ada yang disampaikan sebagai penguat atau memberikan semacam motivasi terlebih dahulu, Bapak-bapak. Iya, ini memang namanya juga yang terpilih ya. Jadi yang terpilih ini harus memang punya determinasi, punya visi, dan juga membayar harga gitu ya. Jadi ini em, proses ya, proses evolusi. Jadi marilah kita menunjukkan boleh dikatakan emas ya, kan Indonesia emas. Jadi emas itu nggak mungkin yang cengeng ya, nggak mungkin yang biasa-biasa, dia harus dimurnikan. Jadi ya jadilah para pahlawan-pahlawan LPDP ya, yang memang berjuang untuk bangsa ini, yang memang punya jiwa patriotik, berani membayar harga dan berkontribusi kelak. Jadi kita sebetulnya tidak yang menginginkan yang boleh dikatakan lembek atau narsis ataupun yang menggunakan cara-cara yang kurang baik ya. Jadi kita perlu yang patriotisme dan menjadi generasi-generasi emas, bukan generasi-generasi kaleng-kaleng ya. Itu aja pesan saya. Sulit Siap, ya sulit. siap Bapak. Terima kasih banyak atas arahannya. Dan Pak Henry mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu atau sudah cukup? Cukup Mbak Tiara. Ya, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Sekali lagi, saya mendapatkan pesan ini dari rekan-rekan sepertinya ingin sekali menyimak kembali materi tadi. Apakah bahan presentasinya berkenan untuk di-share kepada rekan-rekan? Materinya Bapak, saya Ya colek. silakan, ya Siap. silakan ya. Nanti Ya. dihubungi oleh panitia ya Bapak. Terima kasih banyak. Sudah dikirimkan ya. Oh sudah, oke. Ya Belum. sudah dong. Oh mungkin panitianya mau izin dulu Pak, takut nanti kena ITE katanya. Kalau sudah boleh, terima kasih banyak Bapak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas diskusinya. Namun jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada sesi pamungkas dan sesi doa bersama untuk kelancaran karena menjelang pengumuman juga. Kita akan simak pemaparan dari Bapak Dr. Tauhid Nur Azhar sebagai Dewan Penasihat Tailoring untuk dapat menyampaikan materi dan menutup dengan hikmat serta harapan kepada Bapak Tauhid. Kami silakan dengan hormat. Terima kasih banyak Kak Tiara, terima kasih banyak Pak DL dan juga Prof. Togar serta Pak Henry. Saya mohon izin pertama-tama karena saya sedang berada di sebuah lokasi di mana koneksinya tidak begitu baik, sehingga kalau saya open kamera ini yang terjadi audionya terganggu. Sehingga mohon izin dan pencahayaannya juga sedang agak kurang baik ini di
tempat yang agak gelap begitu. Jadi mohon izin saya mengucapkan sekali lagi selamat pada teman-teman yang telah bersama malam ini bergabung. Selamat atas apa? Atas inspirasi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur dan juga oleh Pak Sekjen, dan juga tentu saja tadi secara teknikal sudah sangat banyak dikupas, diulas oleh Pak Hendri, dan juga dari berkembangnya secara dinamik diskusi yang telah menampung atau mengakomodasi apa yang mungkin menjadi pertanyaan yang terpendam selama ini oleh teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesempatan memperoleh beasiswa dan seterusnya di LPDP. Dan tadi kita juga sudah mendengar begitu banyaknya sebetulnya fasilitas dan juga panduan yang diberikan, sudah ada yang namanya prioritas, afirmasi, beberapa sektor yang memang menjadi lebih besar posibilitasnya untuk mendapatkan kesempatan, termasuk tadi adanya beberapa sektor yang memang menjadi bagian dari sasaran jangka panjang, menengah, yang kemudian mau merepresentasikan kepentingan nasional. Ada PTUD dan seterusnya, dan tadi bagus sekali saya lihat dari Pak Direktur memberikan gambaran apa yang menjadi harapan dari penerima beasiswa ini, karena ini adalah orang-orang pilihan yang tentu saja merupakan aset bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Maka tadi ada kualitas mental, ada yang namanya nasionalisme, ada yang namanya integritas dan dedikasi, dan tentu saja ada kapasitas kognisi yang tidak bisa dipungkiri, merupakan satu bagian yang menjadi modal awal sebagai platform untuk kemudian kita mendapatkan human capital yang berkualitas di masa yang akan datang, dan inilah yang kemudian menjadi hal-hal yang kemudian tentu saja bagian yang terintegrasi dari proses pemberian kesempatan untuk studi dengan pembiayaan yang merupakan investasi negara. Nah, malam ini saya sebetulnya karena secara teknikal semuanya sudah disampaikan dengan sangat gamblang, sangat runtut, sistematik dan jelas baik oleh Prof. Togar, Pak DL dan juga Pak Hendri, maka saya mungkin lebih dari aspek yang dari sisi humanisme atau kemanusiaannya, karena tadi juga disampaikan oleh Kak Tiara, barangkali malam ini ada beberapa hari terakhir ini tentu ada teman-teman yang H2C ya, harap-harap cemas, dilanda ansietas, dilanda insomnia sementara, karena seolah-olah tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan, dan ini di garis bawah, di garis merahi sebetulnya. LPDP itu bukan segala-galanya, meskipun tentu punya makna yang luar biasa. Tetapi banyak sekali opportunity, banyak sekali jalan hidup, dan tadi yang juga saya tertampar begitu ya, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah sebuah pilihan dengan konsekuensi, dengan prioritas, dengan pertimbangan yang rasional, dengan cara untuk meraihnya secara sistematis dan terstruktur, dengan perencanaan yang tepat, dengan alokasi energi ataupun sumber daya yang dimiliki sesuai dengan apa yang bisa dihasilkan. Bahkan tadi Pak Togar pun sudah sampai memberikan gambaran tentang bagaimana sebetulnya kita mengapresiasi kemampuan yang kita miliki, sehingga ketika kita berkontribusi, itu kita tidak yang namanya loss energy, melainkan bisa bersifat sustainability, bisa berkesinambungan, bisa memberikan dampak yang kemudian berkelanjutan, bukan terhenti barangkali karena nanti kelelahan, depresi, dan frustasi. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, ini sebuah perenungan bagi kita bersama, bahwa sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Direktur, disampaikan oleh Pak Togar, disampaikan oleh Mas Hendri, sebetulnya ini adalah satu informasi yang sangat nyata, sangat jelas, dan kita sesungguhnya back to basic-nya as a human, sebagai seorang manusia, itu akan dihadapkan pada sebuah situasi yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, itu kita berada di dalam setidaknya ada 3 circle, ada 3 lingkaran. Yang pertama adalah circle of concern, sifatnya sangat makro, sehingga
ketika kita melihat adanya fenomena, adanya pola, adanya model, adanya interaksi, adanya suatu aktivitas yang barangkali mencederai nurani kita, yang barangkali membuat kita berpikir bahwa seharusnya tidak seperti itu, atau ketika kita memiliki sebuah visi yang kemudian terbungkus dalam mimpi, dan kemudian ini ingin kita realisasi melalui sebuah kerja keras yang kemudian tadi kita sudah canangkan, tetapi ketika kita melihat secara rasional bahwa hal-hal tersebut tidak dapat kita ubah, bukan kewenangan kita, dan kita tidak punya otoritas, tidak punya otonomi untuk melakukan suatu perubahan, dan tentu saja kita tidak punya cukup energi ataupun juga kompetensi dan kapasitas untuk melakukan hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus rasional. Artinya apa? Merasionalisasi apa yang mungkin kita akan kerjakan sesuai dengan batasan-batasan. Artinya apa? Kita juga tahu bahwa kita punya limit, meskipun tentu kita punya energi ya, di mana ketika kita berdoa, ada kesempatan yang akan terbuka, ada pintu harapan yang kemudian mungkin bisa menjadi sebuah kenyataan. Tetapi rasionalitas di dalam menentukan prioritas ini adalah sebuah pilihan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang pada gilirannya sesungguhnya tidak akan bisa kita peroleh secara rasional. Artinya ketika kita berbicara circle of concern, ada perubahan di belahan dunia lain di mana kita bukan pengambil keputusan. Ada hal-hal yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Direktur dengan sangat gamblang. Negara punya visi yang jelas. Negara punya data yang rasional berbasis sebuah pengamatan objektif yang sudah dianalisis sedemikian rupa dengan data analitik yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Bahkan mungkin sekarang sudah mendapat sentuhan teknologi, sudah menggunakan AI, sudah menggunakan berbagai data yang dikumpulkan secara sistematis. Itu ada prioritasnya dan kemudian di forecast bahwa diprediksi kebutuhan kita ke depan, misalkan apa yang kemudian menjadi prioritas, itu kan sangat objektif dan rasional. Policy di dalam konteks nation tentu kita mungkin sebagai rakyat punya kontribusi. Tetapi pada saat ada prioritas besar, bukankah kita menjadi patriot ketika kita juga menjadi bagian untuk mendorong, oh kita tahu apa yang dibutuhkan oleh negara, maka saya akan menempatkan diri. Saatnya saya menjadi supporting system, saatnya saya jadi cameo, saatnya saya menjadi tokoh protagonis, mendapatkan peran sebagai pemain utama di layar perak, misalnya seperti itu, jadi jagoannya. Kapan waktunya? Kapan saya harus melakukan pilihan? Dan kapan saya menjadi pahlawan sesuai dengan kapasitas dan masa yang kemudian diberikan pada saya? Karena setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, yang kedua adalah circle of influence. Walau bagaimanapun, kita pasti terpengaruh oleh lingkungan atau ekosistem atau habitat yang bersifat lebih mikro. Kita punya kontribusi di situ. Malam ini tailoring menjadi circle of influence kita. Kita bisa bertukar pikiran dengan para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan, para perancang strategi masa depan Indonesia lewat jalur pendidikan, bagaimana tadi konteks afirmasi barangkali kita punya gagasan untuk lebih dipertajam, bagaimana sektor prioritas barangkali nanti dinamikanya bisa kita kontribusikan dalam berbagai bentuk gagasan. Ini yang namanya circle of influence. Lalu yang terakhir, nah ini yang kembali kepada kita as a personal. Apa itu? Yaitu circle of control. Karena pada dasarnya yang bisa kita kendalikan itu adalah peningkatan kapasitas kompetensi kita, kemampuan kita melakukan suatu koordinasi. Kenapa? Karena kita bisa bersinergi dengan berbagai potensi yang datang dari environment, dan ini kemudian memberi advantage bagi kita, gitu ya. Dan kemudian ini menjadi bagian dari upaya kita. Tentu saja malam ini juga menjadi bagian dari hal tersebut. Kita bisa bertukar experience, kita bisa mempelajari pola, kita bisa kemudian mendapatkan informasi yang sangat berguna, sehingga kemudian kita bisa menyusun strategi, atau kalau tidak berbicara strategi yang kemudian goals yang menurut kita tidak akan tercapai dengan effort yang kita miliki,
kita kan punya rencana alternatif, apa yang harus saya lakukan apabila kemudian ada hal-hal yang sekiranya mungkin tadi saya menempatkan diri sebagai support system lah dalam konteks yang saat ini. Tetapi insya Allah tadi ada juga inovasi yang ditawarkan, kesempatan untuk mendapatkan solusi. Bahwa banyak loh ternyata ranah baru yang barangkali tadi bisa menjembatani kesenjangan yang barangkali dirasakan. Oh, saya nggak cocok, saya nggak inline. Tetapi sebetulnya kalau saya mau kemudian sedikit merambah kepada hal-hal yang bersifat challenging, satu hal yang bersifat baru, dan ini mungkin bisa menjadi satu terobosan yang tentu saja barangkali ini akan menjadi pertimbangan sebagai prioritas. Kekecewaan dan kesedihan itu saya kira adalah satu bagian yang kemudian menguatkan kita, mencerdaskan kita. Jadi teman-teman, saya kira tadi saya sempat WA Kang Rijal, barangkali malam ini saya hanya ingin memberi insight sedikit dalam konteks bagaimana sih sebetulnya kita selalu punya hikmah di balik setiap lelah dari usaha yang barangkali kita akan sampai pada satu kondisi pasrah. Pasrah itu kan sangat indah sebetulnya, artinya menerima sebuah ketetapan di penghujung sebuah ikhtiar, usaha dan doa yang kemudian kita lakukan dengan tetap memelihara semangat akan harapan dan impian akan dapat diwujudkan. Kan seperti itu kira-kira. Nah, barangkali saya tidak akan terlampau berpanjang lebar, sehingga mungkin as a conclusion remarks lah ya. Jadi terakhir saya kira bahwa di dalam kendali kita bisa melakukan tadi suatu pemilahan dan pemilihan, suatu proses penerimaan. Karena tadi rasa sakit itu ternyata menumbuhkan. Rasa sakit itu tidak sekedar menguatkan, melainkan juga mencerdaskan. Dalam konteks neuropsikologi atau fisiologi otak itu ada satu istilah yang disebut dengan eustress, gitu ya. Jadi eustress itu adalah stres, tekanan yang justru memacu kemampuan kita untuk melakukan proses perbaikan diri, melakukan proses adaptasi, dan melakukan sebuah proses tadi untuk mencari solusi. Artinya apa? Kita makin kuat, tingkat resiliensi kita makin tinggi, kemudian kita punya perspektif yang semakin melebar ketika kita harus membangun sebuah kapasitas prediksi ataupun forecasting ke depan, foresight gitu, apa yang akan kita lakukan sehingga jalan akan terbuka dan kita mudah-mudahan dapat menapaki dengan segenap keikhlasan dan kesyukuran. Maka Kak Tiara mungkin saya mohon izin karena juga kita lihat waktu sudah tinggal mendekati 5 menit sebelum alokasi yang sudah sediakan, maka saya ingin sekali lagi menggarisbawahi bahwa rasa sakit pada saat barangkali impian tadi tidak bisa mewujud di dalam kenyataan adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi seperti sel-sel tubuh kita, karena barangkali saya ada sedikit background medical, ketika kita ada radang, ketika kita ada kerusakan jaringan, ketika kita mengalami kelelahan fisik yang mengakibatkan gangguan pada metabolisme, pada regenerasi sel dan seterusnya, kondisi-kondisi ini akan mendorong homeostasis atau keseimbangan baru, di mana sistem tubuh kita senantiasa akan memberikan upaya terbaik agar fungsi-fungsi yang bisa dilakukan itu justru akan menjadi lebih optimal. Jadi tadi ketika kita ditekan, mudah-mudahan kita justru akan menemukan energi baru. Dalam konteks fisika barangkali dapat terjadi vektorisasi. Semoga kita dengan energi kesedihan, kekecewaan, harapan yang tidak terwujudkan bisa membal dengan arah yang berbeda dan mendapatkan peluang yang kemudian justru terbuka dari di dimensi ataupun sudut yang selama ini tidak pernah kita duga. Tapi harapan terbesar tentu saja apa yang selama ini menjadi impian, yang selama ini sudah dilakoni begitu ya dengan sepenuh keikhlasan sehingga mengedepankan segenap kapasitas yang dibutuhkan, sudah melakukan setiap langkah yang diperlukan, tentu kita berharap bahwa buah kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang sebetulnya bukan, kalau boleh saya tekankan, akan menghasilkan suatu kebaikan.
di mana kebaikan itu secara spiritual tentu saja tidak hanya berorientasi inward looking, karena kalau kebaikan itu egoistik hanya untuk kita, tentu saja kebaikan itu menjadi dangkal. Kebaikan itu menjadi terkuptasi atau terbonsai oleh definisi bahwa itu arahnya harus ke saya. Kebaikan itu barangkali bisa meluas, melebar dan berdampak, sehingga apapun keputusan yang kemudian harus kita jalani itu adalah sebuah kebaikan, sehingga tidak ada kata lelah yang tidak bisa menghasilkan hikmah. Maka untuk itu mari bersama kita menutup malam yang indah ini dengan menundukkan hati kita sampai di titik yang paling rendah, karena walau bagaimanapun di penghujung kesadaran tentu kita mengetahui dengan sepenuhnya bahwa ada zat yang kemudian menguasai dan mengatur segenap alam semesta, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apabila kita tujukan pada zat tersebut, mudah-mudahan energi kebaikan akan tercurahkan kembali kepada kita sebagaimana hukum sebab dan akibat. Mari teman-teman bersama kita jernihkan pikiran, kita bersama sejenak menepi dari keriuhan sensorik yang kemudian barangkali distortif dengan suara-suara sumbang yang kemudian mengisi benak kita. Kita endapkan terlebih dahulu segenap emosi, kemarahan, kekecewaan, ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Kita kembalikan ke sucian hati kita dan kita bermunajat bersama. Izin teman-teman, karena mungkin keyakinan saya Islam, saya memulai dengan doa pendek dari keyakinan saya, tapi akan saya translate sehingga teman-teman dari berbagai kalangan mudah-mudahan bisa merasakan keselarasan gitu ya, merasakan harmoni, merasakan orkestrasi keyakinan, sehingga kita bisa sama-sama memohon kepada zat yang tadi maha menguasai hidup kita, maha membolak-balik hati kita, maha mencurahkan segenap cintanya pada kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbahu animasan ya adur wa anta arhamar. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, zat yang menggenggam segenap kehidupan di alam semesta. Kami ini makhluk-Mu yang walaupun merasa cerdas, tetapi terkadang tidak ikhlas untuk mengakui bahwa kami ini adalah makhluk yang sangat terbatas. Kami ini makhluk yang barangkali ketika menghadapi ujian yang keras, gitu, air mata mengalir dengan deras, kekecewaan membuat hati kami mengeras, dan pada saat itu kami lupa untuk mendaras ilmu yang telah Engkau berikan bagaikan aliran sungai yang amat deras. Pada saat itu kami lupa untuk kembali berpegang pada apa yang telah Engkau ajarkan tentang kesabaran, tentang cinta, dan juga tentang keikhlasan. Dan pada saat ini kami bersama berusaha mengingatkan diri kami kembali bahwa segenap usaha yang telah kami lakukan, segenap doa yang telah kami panjatkan, setiap yang namanya kerja keras yang telah kami upayakan itu akan memberikan manfaat serta hikmah yang bisa kami rasakan, dan barangkali bukan dalam kurun waktu sebagaimana yang kami harapkan. Barangkali akan ada masa di mana kami bisa mendapatkan anugerah yang tertunda, mendapatkan cinta sepanjang masa yang baru kita sadari pada akhir kita membalik halaman sebuah cerita. Dengan menyebut nama-Mu di dalam hati kami, dengan mengingat setiap keindahan dan rasa syukur yang kami panjatkan, mudah-mudahan segala yang terbaik Engkau curahkan. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menunggu berita bahagia akan bahagia dengan berita yang didapatkan. Akan menerima apabila tidak sesuai dengan kenyataan. Akan bangkit dan terus berusaha apabila kemudian harus berjuang lagi dari titik awal. Karena walau bagaimanapun, hidup adalah sebuah perjalanan yang melingkar, hidup adalah sebuah perjuangan, dan hidup adalah sebuah kepastian di mana ketentuan dan ketetapan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih atas
segenap limpahan kebahagiaan dan karunia yang telah diberikan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan pada malam ini, karena kebahagiaan hak prerogatif dari setiap makhluk yang telah menjatuhkan cintanya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman apabila di dalam penyampaian ada hal yang mungkin kurang berkenan. Doa kita yang terbaik menutup malam ini, semoga apa yang menjadi impian dan harapan bisa dikabulkan, dan apabila belum menjadi kenyataan, tentu ini bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa perjuangan senantiasa memerlukan kerja keras dan bangkitnya kesadaran. Terima kasih Kak Tiara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya sedikit banyak bisa menghibur ataupun memotivasi teman-teman untuk tetap optimis menghadapi hari-hari yang akan dijalani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Tauhid, terima kasih banyak atas doa penyampaian. Apa ya? Kalau zaman dulu kami namanya siraman rohani gitu ya, Pak ya. Sebentar, mohon maaf ya, Pak. Ada satu Pak Tauhid sebenarnya yang kurang dari doanya tadi. Kita belum sempat mengucapkan doa ucapan ulang tahun bagi founder Telering yang hari ini berulang tahun, Mas Kang Rizal. Saya juga baru tahu, jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya baru sampaikan sekarang. Semoga juga terus umur beliau semakin berkah dan semakin banyak memajukan pikiran teman-teman yang telah bergabung di komunitas ini. Dan akhirnya kita telah menapaki seluruh rangkaian acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang bertahan sampai akhir, yang sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dengan sangat detail dan sangat memberikan ketenangan bagi para penanya, kemudian seluruh peserta yang hadir dan aktif juga, kepada Telering dan LPDP yang terus menjadi jembatan menuju Indonesia yang tidak hanya emas dalam cita-cita tapi juga mulia dalam karya. Saya Tira Rahmawati, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi berjumpa di lain wabarakatuh. kesempatan. Oke, Terima kasih. Pak Dwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih semua. Terima kasih Makasih semuanya banyak Mbak semua. Tiara, Bang Togar, Ya. Mas Henry, makasih.